Sejak akhir tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022, Jakarta menyatakan telah mengubah pendekatan dalam penanganan Papua, terutama dari institusi TNI dan Polri. Panglima TNI telah menyatakan bahwa pendekatan penanganan keamanan di Papua akan diubah menjadi pendekatan humanis. Pendekatan yang dimaksud Jenderal Andika Perkasa adalah dengan penanganan secara teritorial dan komunikasi sosial. Pendekatan tersebut diklaim sama dengan pendekatan yang dilakukan TNI di wilayah lain di Indonesia. Pendekatan baru yang diutarakan Panglima TNI ini dalam pelaksanaannya akan lebih memperkuat Kodim dan Koramil untuk menjalankan pembinaan teritorial. Bahkan dia juga menyebutkan akan menambah 8 Kodim baru di tanah Papua. Pendekatan baru yang ditempuh TNI di bawah komando Panglima Jenderal Andika Perkasa, mantan Kepala Satuan Angkatan Darat ini adalah untuk menghindari adanya korban jiwa dari TNI, Polri, masyarakat sipil maupun TPNPB dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengutarakan bahwa akan mengubah strategi dalam pendekatan penanganan konflik di Papua, di mana dia menyatakan bahwa akan mengedepankan pendekatan humanis. Pada 16 Desember 2021 lalu, Kepala Bagian Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Polri akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memakai pola preventif, dan penegakan hukum yang akan dijalankan secara bertahap. Dalam penerapannya, dia menyebutkan bahwa pendekatan preventif akan dikedepankan lebih awal sebagai langkah pencegahan. Dua institusi keamanan di Indonesia, TNI dan Polri, sama-sama menyatakan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani Papua. Sementara pemerintah pusat juga menyatakan akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis. Wapres Ma'ruf Amin misalnya, usai bertemu dengan Jenderal Andika maupun Kepala Satuan Angkatan Darat yang baru, Jenderal Dudung menyatakan pendekatan yang akan diterapkan TNI di Papua ialah yang dia harapkan. Mahfud MD, Menko Polhukam juga menyatakan pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang sama, di mana dia menyebutkan pendekatan baru yang digagas TNI sesuai dengan gagasan pemerintah yang diatur dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat dan Kepres nomor 20 tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Mahfud mengatakan dua regulasi yang dia sebutkan tersebut menekankan adanya pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah Papua yang tidak lagi menggunakan senjata tetapi kedepankan kesejahteraan yang sinergis. Pemerintah Indonesia sudah memiliki pendekatan militer sejak jauh sebelum Papua bergabung di Indonesia. Pendekatan dengan kekuatan bersenjata digunakan negara untuk merebut dan menduduki Papua selama 60 tahun. Pendekatan ini terbukti tidak pernah berhasil. Persoalan konflik antara Papua dan Jakarta yang juga sudah berlangsung selama puluhan tahun ini didasari oleh persoalan politik, bukan persoalan kesejahteraan. Sudah puluhan tahun pula pemerintah mencoba dan terus mencoba dengan pendekatan militer. Pendekatan ini tidak pernah menyelesaikan berbagai persoalan. Pendekatan ini pula yang terus membuat persoalan Papua tak lingkar. Dalam status politik Papua, dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan negara lewat aparatnya di tanah Papua, juga tidak pernah diselesaikan. Ini tidak memberikan rasa keadilan kepada orang Papua yang menjadi korban, yang kemudian menjadi sebuah api perlawanan yang balik melawan Jakarta. Justru pendekatan yang dipilih Jakarta itulah yang terus menambah persoalan baru. Jakarta sudah tahu selama puluhan tahun bahwa pendekatan militer yang diterapkan di Papua tidak pernah berhasil. Tapi setiap rezim yang berkuasa, pendekatan militer adalah pendekatan yang paling seksi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Jakarta tahu bahwa akar persoalan Papua bukan soal kesejahteraan. Paling tidak, LIPI telah memetakan 4 akar persoalan Papua, antara lain persoalan kegagalan pembangunan, marginalisasi, dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua. 4 akar persoalan yang dikemukakan LIPI harusnya menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan Jakarta terhadap Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Tetapi tidak jarang Jakarta hanya mematok pandangan pada soal pembangunan dan kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan Jakarta terhadap Papua selalu tidak tepat sasaran.
Nah, kemudian kita bertanya apakah pendekatan baru akan menjadi jawaban dan solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Persoalan Papua akan selesai jika Jakarta mengevaluasi total seluruh kebijakannya di Papua. Evaluasi total itu akan terwujud kalau Jakarta ingin mendengarkan dan memetakan persoalan dasar yang menjadi persoalan Papua dan Jakarta yang tidak pernah diselesaikan selama 60 tahun. Jakarta terus mendengungkan pembangunan di tanah Papua, tapi Jakarta terus pada saat yang sama, Jakarta terus mengirim aparat keamanan di tanah Papua. Sehingga selama pasukan non-organik yang ada di seluruh Papua dan Papua Barat tidak ditarik, maka berbagai pendekatan yang dinyanyikan Jakarta tidak akan berhasil. Jakarta harus mengubah strategi yang lebih tepat untuk menyelesaikan persoalan antara Papua dan Jakarta. Minimal Jakarta menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang menjadi dasar, dan itu yang sudah dikemukakan oleh LIPI tadi.